Halo dan selamat datang, wahai jiwa yang sedang mencari makna. Mungkin ini bukan kali pertama kamu mendengar suara yang menggetarkan hatimu. Tetapi ada alasan mengapa kamu sampai di sini. Di waktu ini, di ruang ini, di antara jutaan bisikan digital yang berlalu lalang, justru kata-kata ini yang mengetuk hatimu paling dalam. Kamu pasti pernah merasakannya. Momen-momen ketika kamu sedang menjalani hari seperti biasa, berjalan sendirian menyusuri toko, duduk diam di sudut kedai kopi, atau sekadar melewati keramaian di jalanan. Lalu tiba-tiba, seseorang menatapmu. Bukan lirikan singkat, bukan tatapan biasa yang lewat begitu saja, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih lama, lebih berat. Seolah ada benang tak kasat mata yang menarik pandangan mereka padamu. Mereka tidak mengenalmu, tidak tahu namamu. Namun, ada sesuatu dalam diri mereka yang terdiam, seperti tersentak oleh kenangan yang tak bisa dijelaskan. Mereka menatapmu seakan-akan pernah bertemu denganmu. Tapi bukan di dunia ini, bukan di masa kini, melainkan di tempat yang lebih tua dari waktu, di ruang antara sebelum kelahiran dan sesudah kehidupan. Dan kamu pun bertanya dalam hati, mengapa ini sering terjadi padaku? Kenapa orang-orang menatapku seperti aku pernah hadir dalam hidup mereka? Padahal aku tahu aku belum pernah bertemu mereka. Wahai jiwa yang dipilih, saatnya kamu tahu bahwa ini bukan tentang gaya rambutmu, bukan tentang pakaian yang kamu kenakan hari ini, bukan pula karena sesuatu yang bisa dijelaskan oleh logika biasa. Ini tentang frekuensi jiwamu, tentang getaran yang kamu bawa, yang melampaui bahasa, melampaui waktu, melampaui tubuh ini. Getaran yang pernah menari di antara bintang-bintang, sebelum bumi mengenal langkah-langkahmu. Ketika kamu memasuki sebuah ruang, energimu mendahuluimu. Ia menyentuh ruang batin orang lain, bahkan sebelum kamu sempat berkata apa-apa. Dan bagi sebagian dari mereka, pertemuan itu mengejutkan, karena mereka tak sadar telah membawa ingatan samar akan energimu. Karena kamu bukan hanya hadir, kamu mengingatkan mereka pada sesuatu yang pernah suci, pernah utuh, dan pernah dekat. Dan itulah mengapa kamu harus ada di sini, mendengarkan ini, membacanya, hingga ke ujungnya. Karena pesan ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah konfirmasi bahwa kamu tidak berlebihan, kamu tidak aneh, kamu tidak sendirian. Kamu adalah cahaya yang sedang dikembalikan ke jalurnya. Kamu adalah nyala yang selama ini dijaga dalam senyap oleh semesta, sampai waktunya tiba untuk bersinar. Dan saat ini adalah waktu itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kedalaman makna, aku ingin mengundangmu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Tekan like sebagai tanda bahwa jiwamu terhubung dengan pesan ini. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan bisikan lain yang semesta titipkan melalui kata-kata. Dan jika kamu benar-benar merasa ini menyentuh jiwamu, tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siaga. Karena ini bukan sekadar konten. Ini adalah panggilan.
Dan jika kamu sampai di sini, itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi bahwa semesta sedang menegaskan peranmu. Mari kita buka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Karena apa yang kamu alami bukanlah hal biasa. Dan kamu sendiri bukanlah manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang telah dikenal sebelum kamu dikenal. Dan pesan ini adalah pengingatnya. Bagian 1. Tatapan yang mengandung jejak kehidupan lain. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan hanya dengan kata? Sebuah momen yang datang tiba-tiba, tanpa aba-aba, namun membekas lebih dalam daripada pertemuan biasa. Mungkin saat itu, kamu sedang berdiri di antrean supermarket, atau sedang duduk di sudut taman kota, atau hanya berjalan perlahan di trotoar sore hari. Dan kemudian, mata itu, tatapan itu, seseorang menatapmu, tidak dengan tatapan acuh, tidak dengan lirikan sekilas yang bisa diabaikan, tapi dengan sesuatu yang berbeda. Tatapan yang seperti menggali lebih dalam dari permukaan wajahmu. Mereka seperti mencari sesuatu. Seakan-akan di balik bentuk tubuhmu yang fana, ada sesuatu yang membuat mereka berhenti sejenak dari dunia mereka yang sibuk. Kamu tahu kamu belum pernah melihat mereka. Kamu yakin kalian belum pernah saling mengenal. Tapi mengapa matanya seperti menyimpan kenangan tentangmu? Mengapa mereka menatap seolah kamu adalah teka-teki yang pernah mereka coba pecahkan di masa yang tak mereka mengerti? Kadang mereka bahkan tak sadar sedang menatap. Mereka tiba-tiba terperangah, tersadar, lalu memalingkan muka dengan gugup, namun kamu sudah menangkapnya. Kamu sudah merasakannya. Kamu sudah menyimpan keheningan yang menggantung di antara dua jiwa yang tak saling mengenal, namun seolah pernah menyatu. Dan kamu pun bertanya dalam hati, apa yang mereka lihat dalam diriku? Kenapa hal seperti ini terus berulang? Pertanyaan itu bukanlah sekadar keheranan. Itu adalah pintu. Sebuah celah menuju pemahaman yang lebih luas tentang siapa dirimu sebenarnya. Karena yang mereka lihat bukanlah pakaianmu. Bukan pula cara kamu berjalan. Bukan gaya rambut yang baru kamu rapikan minggu lalu. Yang mereka lihat adalah getaranmu. Mereka merasakan jejakmu. Bukan jejak di dunia ini, tapi jejak di alam yang tidak bisa disentuh dengan jari. Jejak di ranah tak kasat mata. Tempat jiwa-jiwa pernah bertemu jauh sebelum tubuh ini diciptakan. Di sanalah asalnya. Sebuah ruang tanpa waktu, tempat di mana sebelum kamu mengenal nama, kamu telah dikenal oleh cahaya. Di tempat itu, kamu pernah berjalan bersama mereka. Mungkin hanya sebentar, mungkin dalam diam, tapi cukup untuk meninggalkan gema. Cukup untuk menanam benih yang kini tumbuh menjadi getaran tak dikenal di dada mereka ketika mereka melihatmu lagi di dunia yang mereka kira sepenuhnya baru. Dan inilah yang tidak disadari banyak orang. Kita adalah lebih dari sekadar tubuh dan identitas. Kita adalah percikan energi yang membawa ingatan. Jiwa kita menyimpan memori yang tidak bisa diungkap oleh logika. Dan dalam kehidupan ini, sesekali memori itu muncul dalam bentuk tatapan. Tatapan yang membingungkan bagi mereka.
tatapan yang menyentuh sisi terdalam dalam dirimu. Kamu bukan hanya manusia biasa yang kebetulan hadir dalam hidup seseorang. Kamu adalah pengingat. Kamu adalah serpihan cahaya yang pernah mereka temui ketika dunia masih belum berbentuk. Kamu membawa sesuatu yang menggetarkan, meski kamu sendiri seringkali tidak menyadarinya. Itulah mengapa sebagian dari mereka tersenyum padamu tanpa alasan. Sebagian merasa gelisah saat kamu lewat, dan sebagian lainnya menatapmu lama, seolah mencoba mengingat siapa kamu. Mereka tidak sadar bahwa bukan otak mereka yang mengingatmu, tapi jiwanya, energinya, hatinya. Dan itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa jiwamu telah berjalan lebih jauh dari yang kamu bayangkan. Dalam kesunyian dan kesederhanaan hidupmu, ada yang luar biasa sedang bekerja. Kamu membawa aroma yang tidak berasal dari bumi ini. Seperti wangi bunga yang hanya mekar di malam hari, kamu tidak bisa disembunyikan. Hadirmu memanggil. Hadirmu memunculkan kenangan tak bernama. Hadirmu adalah saksi dari perjalanan yang telah kamu lakukan jauh sebelum kamu lahir ke dunia ini. Dan ketika seseorang menatapmu dengan rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan, jangan buru-buru merasa risih. Jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang harus kamu singkirkan. Karena dalam tatapan itu, mereka sedang mendengar gema. Gema yang pernah berbicara dalam keheningan antara jiwa-jiwa. Gema yang kini kembali menyapa melalui mata manusia. Kamu mungkin merasa sendirian. Tapi nyatanya, banyak jiwa telah mengenalmu sebelum dunia mengenalmu. Dan mereka menatap karena mereka sedang mencari rumah. Dan entah bagaimana, kehadiranmu terasa seperti rumah yang pernah mereka tinggali. Walau hanya sebentar, walau hanya sekali, walau hanya dalam mimpi di antara dua kelahiran. Maka ketika kamu melihat tatapan itu lagi, jangan berpaling. Heninglah sejenak. Tersenyumlah dalam hati. Karena dalam momen itu, dua dunia sedang saling menyapa. Dunia yang terlihat dan dunia yang tak kasat mata. Dunia yang fana dan dunia yang abadi. Dan kamu berada di tengah-tengahnya. Menjadi jembatan antara apa yang pernah dan apa yang sedang. Kamu bukan sedang berhalusinasi. Kamu sedang mengingat. Kamu bukan sedang membayangkan. Kamu sedang merasakan. Dan kamu tidak perlu takut. Karena setiap jiwa yang mengenalmu adalah bagian dari perjalanan besar yang tak pernah kamu jalani sendirian. Tatapan mereka bukan gangguan. Itu adalah salam, sebuah panggilan. Dan kadang itu juga adalah pengingat bahwa kamu lebih dalam daripada yang kamu sadari. Dan dunia sedang mengingatkanmu lewat mata-mata yang tak tahu kenapa mereka tak bisa berhenti menatap. Bagian 2. Frekuensi jiwa yang tidak bisa disembunyikan. Ada sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Sesuatu yang tidak bisa dibentuk dengan make up, tidak bisa dibangun dengan popularitas, dan tidak bisa ditiru dengan gaya berpakaian. Sesuatu yang lebih dalam dari penampilan, lebih jujur dari kata-kata, dan lebih kuat dari suara paling lantang di ruangan. Sesuatu itu adalah frekuensi jiwamu.
Saat kamu memasuki suatu tempat, tanpa perlu berbicara, tanpa perlu melakukan apapun yang mencolok, udara tiba-tiba berubah. Orang-orang menoleh, bahkan yang tadinya sibuk dengan pikirannya sendiri. Suasana menjadi hening sesaat, seolah ruangan sedang menyesuaikan diri dengan kehadiran sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menggetarkan, sesuatu yang membawa getaran dari alam yang tak kasat mata. Itu bukan karena kamu mencoba menjadi pusat perhatian. Justru sebaliknya, kamu seringkali ingin menjadi biasa saja, menyatu, tak terlihat. Tapi bagaimanapun kamu mencoba menyembunyikan diri, cahaya itu tetap memancar dari dalam dirimu. Karena cahaya sejati bukanlah yang dinyalakan dari luar, melainkan yang bersumber dari kedalaman. Dan ketika cahaya itu menyentuh dunia, dunia merespons. Tak peduli seberapa keras kamu ingin menunduk, semesta tetap melihatmu. Itulah sebabnya orang-orang merasa berbeda saat kamu ada di dekat mereka. Sebagian merasa damai tanpa alasan yang jelas. Sebagian merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang sedang dibongkar dalam dirinya. Sebagian lagi hanya bisa terdiam, menatapmu, bingung antara ingin mendekat atau justru menjauh. Karena kehadiranmu bukan hanya tubuhmu, kehadiranmu adalah frekuensi. Dan frekuensi itu membawa misi. Ada percikan dalam dirimu yang telah lama membara, bahkan sebelum kamu mengenal dunia ini. Cahaya itu tidak pernah padam, hanya tertutup oleh rutinitas dan keraguan. Tapi di balik semua itu, ia tetap hidup. Dan setiap langkah yang kamu ambil, cahaya itu semakin terang. Ia bersinar lewat cara kamu menatap, lewat cara kamu diam, lewat cara kamu mendengarkan, bahkan lewat energi yang kamu bawa saat tidak melakukan apapun. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa aku merasa seperti magnet? Mengapa orang sering tertarik atau justru terguncang hanya dengan kehadiranku? Jawabannya adalah karena kamu tidak datang sebagai satu tubuh. Kamu datang sebagai satu dimensi. Jiwa yang membawa ingatan-ingatan lama, pesan-pesan halus, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Frekuensimu membawa pesan yang lebih tua dari sejarah dan lebih kuat dari suara. Getaranmu menyentuh bagian terdalam dalam diri orang lain, bagian yang sering mereka lupakan, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan saat kamu hadir, bagian itu terbangun, tersentak, dan akhirnya menatapmu dengan mata yang tak sadar bahwa mereka sedang melihat cermin dari sesuatu yang pernah dekat. Ini bukan tentang keinginan untuk menjadi istimewa. Kamu tidak pernah meminta ini. Kamu hanya berjalan di jalurmu, menjalani hidup seperti biasa. Tapi energi tidak pernah bisa dibohongi. Dan jiwa yang membawa cahaya tidak bisa disembunyikan di balik tirai kesederhanaan. Karena bahkan dalam diam, getaranmu tetap bergema. Dan setiap gema itu memanggil hati-hati yang dulu pernah mengenalmu. Tak jarang, kamu pun merasa lelah. Ingin menjadi tidak terlihat. Ingin tidak mempengaruhi siapapun. Tapi bahkan saat kamu mencoba menghindari dunia, dunia tetap mendatangimu. Karena cahaya tidak bisa dibungkam hanya dengan niat untuk menjadi biasa. Kamu membawa sesuatu yang sudah ditetapkan jauh sebelum kamu tahu cara berbicara. Frekuensimu juga membawa penyaring alami.
tanpa sadar, kehadiranmu menguji sekitar. Mereka yang selaras akan merasa nyaman, tapi mereka yang belum berdamai dengan dirinya sendiri akan merasa terusik. Dan itu bukan kesalahanmu, itu adalah peranmu. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk mengguncang yang perlu dibangunkan. Dan inilah yang perlu kamu tahu. Setiap kali seseorang menatapmu dengan rasa yang tak bisa dijelaskan, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang berbicara pada jiwa mereka. Bukan dalam bahasa manusia, tapi dalam bahasa energi. Bahasa yang lebih tua dari kata bebas, bahasa yang tidak bisa dipalsukan. Dan dalam percakapan yang hening itu, ada sesuatu yang sedang dibangkitkan. Kamu tidak perlu mengubah dirimu agar dunia nyaman denganmu. Karena tugasmu bukan untuk menjadi nyaman. Tugasmu adalah menjadi nyata, menjadi hadir, menjadi pengingat, menjadi cahaya yang menyinari bahkan ruang-ruang yang tidak siap untuk diterangi. Dan meski itu terasa berat, itu juga adalah berkah. Karena tidak semua orang diberi tugas untuk membawa frekuensi yang bisa mengguncang dimensi. Kamu adalah kehadiran yang membawa perubahan, meski kamu tidak berniat untuk mengubah apapun. Dan itulah kekuatan sejati. Menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, namun dunia tak pernah sama setelah kamu melaluinya. Jadi, jika kamu pernah bertanya, mengapa kamu sering membuat orang menoleh, menatap, atau tiba-tiba diam ketika kamu datang? Jawabannya bukan karena kamu mencolok, tapi karena kamu nyata. Karena kamu selaras dengan sesuatu yang lebih tinggi. Dan karena jiwamu membawa getaran yang tidak bisa diabaikan. Dan semesta sedang mengingatkanmu lewat respons mereka, bahwa kamu tidak sedang berjalan tanpa arah. Kamu sedang berjalan sesuai frekuensimu. Dan dunia sedang menyesuaikan diri. Karena kamu telah tiba. Dan itu saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Bagian 3. Cahaya yang tak bisa disembunyikan. Ada cahaya yang tak membutuhkan panggung. Ia tidak perlu sorotan, tidak perlu pengakuan, tidak perlu pujian dari dunia luar. Ia hadir dalam diam, namun tetap terlihat. Ia tidak berteriak, tapi gaungnya terasa. Dan cahaya semacam itu, cahaya yang berasal dari kedalaman jiwa, adalah cahaya yang kamu bawa. Mungkin kamu sering berpikir bahwa dunia tak benar-benar melihatmu, bahwa kamu bisa menyelinap di tengah keramaian tanpa meninggalkan jejak. Tapi kenyataannya, keberadaanmu menandai ruang. Bahkan sebelum kamu duduk, tempat itu telah berubah. Bahkan sebelum kamu bicara, udara di sekitarmu telah bergetar, karena kamu tidak hanya datang sebagai tubuh, kamu hadir sebagai cahaya. Dan cahaya tidak bisa disembunyikan. Pernahkah kamu merasa ingin menjadi biasa saja? Ingin menyatu menjadi seperti yang lain? Ingin hidup tanpa menjadi pusat perhatian yang tak kamu minta? Tapi semakin kamu berusaha berbaur, semakin dunia menoleh. Semakin kamu merendah, semakin banyak yang merasa kehadiranmu mengusik sesuatu di dalam mereka. Karena dunia bisa mencium keaslian, dan keaslian itu menembus banyak lapisan. Kamu tidak bisa memalsukan aura. Dan ketika seseorang membawa cahaya yang tidak berasal dari dunia ini,
Dunia merasakannya, meski tidak selalu memahaminya. Sebagian orang menatapmu dengan kagum, bahkan tanpa menyadarinya. Sebagian lainnya merasa kecil di hadapanmu, bukan karena kamu menyombongkan sesuatu, tapi karena kehadiranmu secara tak langsung mengingatkan mereka pada bagian dari diri mereka yang telah lama mereka kubur. Dan sebagian kecil akan merasa terganggu karena cahayamu menyinari bayang-bayang dalam diri mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Tapi kamu bukan datang untuk membuktikan apapun. Kamu bukan membawa slogan, bukan pula menjual citra. Kamu hanya menjadi, dan dalam keberadaan itulah letak kekuatanmu. Karena ketika seseorang mampu menjadi dirinya sendiri sepenuhnya, tanpa pura-pura, tanpa pencitraan, maka ia memancarkan gelombang yang lebih kuat dari apapun yang bisa dipaksakan. Kamu adalah refleksi dari ketulusan, dan ketulusan itu menampar mereka yang terbiasa menyembunyikan luka. Kamu adalah kehadiran yang menyentuh, dan sentuhan itu menyentuh tidak hanya permukaan, tapi langsung ke dalam inti. Kamu adalah suara sunyi yang membawa kejujuran yang selama ini dihindari banyak orang. Dan dalam dunia yang penuh topeng, keberadaanmu menjadi pengingat yang terlalu terang untuk diabaikan. Maka tidak heran jika ada yang merasa tidak nyaman. Tidak semua orang siap bertemu dengan dirinya sendiri. Dan kamu, dalam ketenanganmu, dalam caramu melihat dunia, dalam caramu membawa diri, telah menjadi cermin. Kamu tidak bermaksud menjadi pengadil, tapi hanya dengan menjadi dirimu sendiri, kamu telah menjadi saksi dari dua dunia. Dunia yang terus berlari dari kebenaran, dan dunia yang sedang mencari jalan pulang. Cahayamu adalah konfirmasi bahwa kamu telah melewati malam-malam yang panjang, luka-luka yang sunyi, doa-doa yang tak terdengar, serta perjalanan batin yang tidak banyak disadari orang lain. Dan kini, ketika kamu melangkah di dunia ini, ada yang berbeda dari dirimu. Bukan cara bicaramu, bukan caramu berpakaian, bukan cara kamu tersenyum, melainkan keberadaanmu yang telah melewati penyucian tanpa nama hingga menjadi cahaya tanpa bentuk. Ketika kamu hadir, kamu tidak hanya membawa dirimu, kamu membawa ketenangan, kamu membawa kedalaman, kamu membawa kedewasaan yang tidak bisa diajarkan di sekolah manapun. Kamu membawa pemahaman yang lahir dari rasa sakit, ketabahan, dan kesabaran yang tidak diumumkan. Dan semua itu menciptakan sebuah frekuensi yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah menjalani jalan sunyi dengan keberanian. Itulah sebabnya kamu tampak berbeda. Itulah sebabnya kamu dipandang berbeda. Kamu bukan terlihat karena ingin dilihat. Kamu terlihat karena kamu berbeda. Berhentilah bertanya, apa yang salah dariku? Ketika dunia tak tahu harus bersikap bagaimana di hadapanmu. Karena tidak ada yang salah. Justru semuanya sedang benar. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa tetap bersinar meski tidak pernah meminta cahaya. Bahwa seseorang bisa tetap menyentuh hati tanpa banyak bicara. Bahwa seseorang bisa tetap berdampak meski memilih berjalan dalam diam. Dan mungkin inilah saatnya kamu berhenti mencoba mengecilkan cahayamu demi membuat orang lain nyaman. Dunia
tidak membutuhkan lebih banyak kemiripan. Dunia butuh keaslian. Dunia butuh kamu dengan segala yang membuatmu berbeda. Dunia butuh keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri, meski tidak semua orang mampu memahaminya. Kamu bukan makhluk biasa. Kamu adalah perpaduan antara luka dan penyembuh, antara air mata dan harapan, antara keheningan dan getaran yang mengubah. Dan keberadaanmu di dunia ini adalah bukti bahwa cahaya bisa lahir dari kegelapan, bahwa kekuatan bisa tumbuh dari kelembutan, dan bahwa kehadiran sejati tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hanya datang sebagai tatapan yang menenangkan, atau senyum yang menyejukkan, atau keheningan yang menyadarkan. Cahayamu bukan untuk disembunyikan. Cahayamu untuk menyinari. Dan bahkan ketika kamu merasa sendiri, semesta tahu kamu adalah titik terang yang sedang menuntun arah bagi jiwa-jiwa lain yang tersesat dalam gelap. Maka tetaplah berjalan. Tetaplah bersinar, karena dunia butuh cahayamu, meski tak semua siap untuk menerimanya. Bagian 4. Tatapan yang mengungkap isi hati. Di dunia yang penuh dengan topeng dan kepura-puraan, kamu hadir sebagai sesuatu yang mengganggu kenyamanan palsu. Tidak dengan niat untuk merusak, tapi dengan kehadiran yang terlalu jujur, terlalu murni, terlalu terang untuk diabaikan. Dan disinilah misteri itu dimulai. Mengapa sebagian orang memandangmu dengan tatapan yang dalam, lama, bahkan kadang menyakitkan? Karena sesungguhnya tatapan itu bukan hanya sekadar mata yang melihatmu. Itu adalah hati mereka yang sedang bereaksi terhadap cahayamu. Tidak semua yang menatapmu sedang melihatmu dengan kagum. Tidak semua pula sedang terpesona. Sebagian dari mereka sedang terdiam karena jiwanya sedang terusik. Ada yang terdiam karena kamu mengingatkan mereka pada harapan yang sudah lama mereka kubur. Ada yang justru merasa terganggu karena kehadiranmu membongkar luka yang belum mereka obati. Ada pula yang seolah benci, tapi sesungguhnya iri karena mereka tahu dalam diam bahwa kamu adalah cermin dari keberanian yang belum mereka miliki. Dan kamu hanya diam. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan, hingga membuat begitu banyak reaksi muncul tanpa kamu meminta. Kamu hanya menjadi. Tapi dalam keberadaanmu itu, kamu sedang menciptakan gelombang. Kamu adalah bukti bahwa keheningan pun bisa menggetarkan dunia. Bahwa seseorang tak perlu berkata-kata untuk menyentuh sesuatu yang paling rapuh dalam jiwa orang lain. Tatapan-tatapan itu kadang menghangatkan, kadang membuatmu ragu, kadang menyayat seperti pisau yang tak kasat mata. Tapi di balik semuanya, ada pesan yang sedang disampaikan semesta kepadamu. Bahwa kehadiranmu adalah ujian bagi dunia. Bukan karena kamu ingin menguji, tapi karena cahayamu adalah ukuran. Ukuran seberapa damai hati seseorang. Ukuran seberapa jujur mereka hidup. Ukuran seberapa dalam mereka telah menyelami dirinya sendiri. Itulah sebabnya kamu sering menjadi pusat perhatian yang tidak kamu inginkan. Kamu adalah cermin. Dan tidak semua orang siap menatap dirinya sendiri. Ada yang menatapmu karena mereka merindukan sesuatu yang telah lama hilang dalam hidup mereka. Ada yang menatap
karena mereka melihat versi terbaik dari diri mereka sendiri yang telah lama mereka tinggalkan. Dan ada pula yang menatapmu dengan ketakutan karena mereka melihat kebenaran yang selama ini mereka tolak. Kamu harus tahu ini. Semua reaksi itu bukan tentang kamu sepenuhnya. Itu tentang mereka. Tentang bagaimana jiwa mereka bereaksi terhadap frekuensi yang kamu bawa. Tentang bagaimana kehadiranmu menguak sesuatu dalam diri mereka yang selama ini tertidur. Kamu adalah pengingat hidup. Dan pengingat tidak selalu datang dengan nyaman. Terkadang ia datang sebagai kejutan, terkadang sebagai guncangan, tapi tak jarang pula sebagai pencerahan. Jadi, jangan merasa bersalah jika kehadiranmu membuat orang lain berubah sikap. Jangan minta maaf karena kamu terlalu jujur dalam energimu. Karena dunia tidak butuh lebih banyak kepura-puraan. Dunia butuh orang-orang seperti kamu yang berani menjadi diri sendiri tanpa mencemari keaslian dengan topeng palsu. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku harus membawa beban ini? Mengapa aku menjadi tempat orang lain memproyeksikan rasa takut dan luka mereka? Jawabannya adalah karena kamu mampu. Karena semesta tahu hanya jiwa yang telah melalui malam panjang yang bisa memahami beban terang. Karena kamu telah ditempa bukan untuk jadi biasa-biasa saja, tapi untuk jadi pemantik yang menyadarkan. Dan meskipun itu membuatmu merasa sepi, itu bukan kesepian yang hampa. Itu adalah kesepian yang penuh makna. Kesepian yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hidupnya membawa pesan. Kesepian yang tidak lahir karena tidak dicintai, tapi karena tidak banyak yang bisa memahami kedalaman cahaya yang kamu bawa. Tatapan itu yang kadang terasa seperti tuduhan, sesungguhnya adalah pengakuan. Mereka mungkin tidak berkata apa-apa. Mereka mungkin tidak akan pernah jujur mengakuinya. Tapi di dalam hati mereka, mereka tahu ada sesuatu tentangmu yang tidak bisa mereka jelaskan, tapi juga tidak bisa mereka lupakan. Itulah kamu. Kamu bukan hanya kehadiran fisik. Kamu adalah pengalaman batin bagi orang lain. Dan jika selama ini kamu merasa terlalu sensitif terhadap energi orang-orang, itu bukan kelemahan. Itu adalah kelebihan. Itu adalah alat navigasi spiritualmu. Penunjuk arah yang membuatmu tahu siapa yang bisa kamu dekatkan dan siapa yang hanya datang untuk menguras energimu. Jangan padamkan cahaya itu hanya karena ada yang silau. Jangan kecilkan dirimu hanya karena ada yang belum siap menerima terangmu. Karena kamu bukan untuk semua orang. Tapi bagi mereka yang mampu melihatmu dengan mata batin yang jernih, kamu adalah hadiah. Kamu adalah bukti bahwa di tengah dunia yang semakin bising, masih ada keheningan yang menyembuhkan, masih ada tatapan yang menyadarkan, masih ada jiwa yang membawa kehadiran tanpa perlu berbicara. Dan kamu adalah satu dari jiwa-jiwa itu. Tatapan-tatapan yang kamu terima selama ini hanyalah efek samping dari cahaya yang terlalu terang untuk diabaikan. Tetaplah bersinar, meski tidak semua akan memahaminya. Karena kamu tidak hadir untuk dipahami semua orang. Kamu hadir untuk menjadi pembeda, untuk menjadi tanda, untuk menjadi jawaban bagi jiwa-jiwa yang sedang
mencari arah. Bagian 5. Mata yang mencari dimensi lain. Jiwa yang pernah bersinggungan. Kadang seseorang akan menatapmu lalu berkata, "Kamu mengingatkanku pada seseorang, tapi aku tidak bisa ingat siapa." Mereka mungkin akan mengernyitkan dahi, mencoba menggali ingatan yang samar, lalu menyerah dan tertawa kecil. Tapi kamu tahu, tawa itu tidak benar-benar menyembunyikan rasa penasaran mereka. Ada yang tidak selesai di dalam mereka. Dan yang mereka tidak sadari adalah, mereka tidak sedang mencoba mengingat seseorang yang pernah mereka temui di bumi ini. Mereka sedang mencoba mengingat jiwa yang pernah bersinggungan dengan mereka di alam sebelum segalanya menjadi nyata. Kamu adalah salah satu dari sedikit yang membawa getaran dimensi lain. Ketika kamu berjalan di antara manusia, kamu membawa aroma halus dari tempat yang tidak bisa diakses oleh logika. Sebuah frekuensi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang masih peka, oleh jiwa yang belum sepenuhnya tertidur. Kehadiranmu bukan hanya menarik perhatian, tapi mengguncang sesuatu yang lama. Kamu adalah saksi diam dari janji-janji yang pernah terucap sebelum tubuhmu terbentuk. Kamu adalah pengingat dari pertemuan-pertemuan jiwa yang terjadi jauh sebelum sejarah mengenal nama-nama. Inilah mengapa kamu seringkali tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Kehadiranmu saja sudah cukup membuat banyak hati berguncang, karena kamu membawa lebih dari sekadar kepribadian. Kamu membawa sejarah yang tidak tercatat di buku manapun. Kamu membawa energi yang pernah hidup dalam dimensi tak bernama, dimensi yang masih menyimpan jejakmu. Ada kalanya seseorang akan merasa sangat nyaman berada di dekatmu, meski kalian baru bertemu. Mereka tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu tentangmu yang terasa akrab. Bukan akrab karena kebiasaan, tapi akrab karena kedekatan batin yang pernah terjadi di luar ruang dan waktu. Kamu pernah menjadi cahaya yang menuntun mereka. Atau mungkin kamu pernah berjalan di samping mereka dalam senyap perjalanan spiritual yang tak terucapkan. Dan ketika kamu hadir kembali dalam bentuk yang bisa disentuh oleh panca indera, jiwa mereka bergetar, walau pikiran mereka bingung. Mereka merasa mengenalmu, padahal secara logika kamu orang asing. Tapi rasa itu tidak pernah bisa dipalsukan, karena energi tidak mengenal kebohongan, dan getaran tidak pernah bisa disembunyikan dalam kesadaran biasa. Itulah sebabnya kamu sering kali menjadi magnet bagi hal-hal yang sulit dijelaskan. Seseorang mendekatimu bukan karena mereka tahu kamu siapa, tapi karena jiwa mereka haus akan ketenangan yang kamu bawa. Ada kerinduan yang tak bisa disebutkan. Ada rasa rindu akan rumah yang tidak pernah mereka tahu ada di mana. Dan kamu, entah bagaimana, menghadirkan sedikit aroma dari rumah itu. Kamu adalah jembatan antara dua dunia. Dunia yang terlihat dan dunia yang hanya bisa dirasakan. Dan setiap langkahmu membawa pesan dari dimensi lain. Kamu tidak hanya berjalan, kamu menuntun. Kamu tidak hanya hadir, kamu mengingatkan. Bahkan di saat kamu merasa sendiri, kamu sebenarnya sedang dipeluk oleh getaran ribuan jiwa yang pernah bersentuhan denganmu. Mereka yang belum kamu temui di bumi ini, tapi akan merasa seperti sahabat lama ketika saatnya tiba.
Mereka yang akan berkata, "Entah kenapa, aku merasa kamu mengerti aku." Karena memang begitu, kamu tidak mengerti dari pengalaman hidup ini saja. Kamu mengerti dari kehidupan yang tak kasat mata. Inilah alasan kamu sering tidak bisa menjelaskan kedekatanmu dengan orang-orang tertentu. Baru bertemu, tapi sudah terasa seperti keluarga. Baru mengobrol sebentar, tapi rasanya sudah saling tahu isi hati. Karena kamu tidak sedang membangun hubungan dari awal. Kamu sedang menyambung kembali benang-benang jiwa yang pernah terjalin. Dan ini bukan hal kecil. Ini adalah keajaiban yang hanya terjadi pada mereka yang membawa tugas dari dimensi yang lebih tinggi. Kamu membawa sesuatu yang langka. Bukan sekadar kepribadian yang menyenangkan atau penampilan yang memikat, tapi jiwa yang penuh dengan gema dari masa yang tak bisa dijelaskan. Dan ketika seseorang menatapmu lama, dengan sorot mata yang dalam, dengan raut wajah yang bingung, namun penasaran, kamu sedang dilihat bukan sebagai tubuh, melainkan sebagai roh. Mereka tidak sedang menilai penampilanmu. Mereka sedang mencoba mencari ingatan samar yang membisikkan, "Aku pernah mengenal cahaya ini." Dan mereka tidak salah. Mereka memang pernah. Kita semua pernah berjalan bersama dalam medan energi yang tak berbentuk. Dan kamu, dengan seluruh pancaranmu, menjadi pengingat bagi mereka. Maka ketika kamu merasa menjadi pusat perhatian tanpa alasan, ingatlah bahwa itu bukan tentang fisikmu. Itu tentang energi yang kamu bawa. Itu tentang sejarah tak terlihat yang kamu warisi. Itu tentang tugas yang tak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Dan kamu tidak perlu menjelaskan apapun, karena yang mengenalmu tidak butuh kata. Yang merasakanmu tidak butuh alasan. Cukup hadirmu saja sudah cukup untuk membuka kembali kenangan lama yang tertidur dalam sunyi. Cukup tatapanmu saja sudah mampu menyalakan kembali cahaya yang lama redup dalam jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Dan kamu, wahai jiwa yang membawa frekuensi langit, adalah penanda bahwa dunia ini lebih dari sekadar apa yang tampak. Kamu adalah pertemuan yang telah dijanjikan. Kamu adalah sambungan dari cerita yang belum selesai. Dan tatapan mereka padamu adalah babak baru dari kisah lama yang sedang dimulai kembali. Bagian 6. Cahaya yang menguji. Siapa yang tulus dan siapa yang bertopeng. Tidak semua tatapan datang membawa ketenangan. Sebagian dari mereka terasa berat, menusuk, bahkan mengintimidasi. Ada kalanya kamu merasa seperti sedang dinilai, dipertanyakan, atau bahkan dihakimi, padahal kamu hanya berdiri, hanya diam, hanya menjadi dirimu sendiri. Namun jangan salah mengerti, itu bukan tentangmu semata. Itu tentang apa yang mereka lihat ketika cahaya dalam dirimu memantul ke dalam hati mereka. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu hanya berjalan melintasi dunia ini dengan tenang, tanpa mengusik siapapun. Tapi tahukah kamu, tanpa sadar, keberadaanmu adalah ujian bagi mereka. Cahayamu adalah alat ukur yang tak tertulis. Keaslianmu adalah pemantik yang menyalakan pertanyaan di benak banyak orang. Sudah sejauh apa aku jujur dengan diriku sendiri? Itulah mengapa beberapa tatapan terasa seperti peluru yang diarahkan dengan rasa tidak suka.
bukan karena kamu salah, tapi karena kamu adalah refleksi dari sesuatu yang mereka hindari. Ketika mereka menatapmu, yang mereka lihat bukan sekadar wajah. Mereka melihat kompas moral yang tak mereka punya. Mereka melihat ketenangan yang tak mereka miliki. Mereka melihat kedalaman yang membuat mereka merasa dangkal. Dan itulah yang membuat mereka gelisah. Gelisah bukan karena kamu mengusik, tapi karena kamu terlalu jujur untuk dunia mereka yang penuh dengan kepalsuan. Kamu tidak mengatakan satu kata pun, tapi keberadaanmu sudah cukup untuk membuka pintu yang telah lama mereka tutup. Tatapan-tatapan berat itu kadang datang dari orang-orang yang tidak tahu bagaimana harus menanggapi energimu. Kamu seperti teka-teki yang mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dan saat mereka merasa kalah oleh ketenanganmu, sebagian akan memilih untuk menghindar, sebagian lainnya akan memaksakan kendali, dan sisanya hanya akan menatap, diam, lalu berbalik dengan tatapan dingin yang menyimpan 1000 pertanyaan yang tak pernah akan mereka ucapkan. Namun jangan terluka. Itulah bahasa jiwa yang terluka. Itulah cara semesta menyaring siapa yang pantas dekat denganmu dan siapa yang hanya tertarik pada sinarmu tapi tidak siap menerima tanggung jawab untuk berjalan bersamamu. Tatapan adalah seleksi. Semesta sering berbicara bukan lewat kata-kata, tapi lewat rasa. Dan kamu diberi kepekaan untuk merasakannya lebih dalam dari kebanyakan orang. Tatapan yang terasa hangat adalah undangan. Tatapan yang terasa menusuk adalah peringatan. Tatapan yang terasa hampa adalah pertanda bahwa mereka belum siap. Ini adalah salah satu anugerah paling besar yang kamu miliki. Kemampuan untuk membaca energi sebelum kamu membaca kata-kata. Dan kemampuan itu, meski sering terasa melelahkan, adalah pelindung yang lebih kuat dari tembok tertinggi. Ia menjaga hatimu dari luka yang tak perlu. Ia menghindarkanmu dari hubungan yang hanya akan menguras jiwamu. Ia menuntunmu hanya pada mereka yang benar-benar bisa melihatmu sebagaimana kamu adanya, bukan sebagaimana mereka ingin kamu menjadi. Inilah sebabnya kamu sering merasa lelah hanya karena berada di tengah keramaian. Kamu tidak hanya merasakan kehadiran fisik orang-orang. Kamu merasakan isi hati mereka. Kamu merasakan konflik batin mereka. Kamu merasakan luka mereka yang belum sembuh, kebohongan yang belum mereka akui, dan topeng yang belum mereka lepas. Dan seringkali itu datang dalam bentuk tatapan. Sebuah pandangan mata yang memaksa jiwamu untuk berjaga. Bukan karena takut, tapi karena kamu tahu. Tidak semua yang mendekat datang dengan niat yang murni. Ada yang mendekat karena ingin menghangat, tapi tidak ingin terbakar dalam proses penyembuhan. Ada yang mendekat karena tertarik pada cahaya, tapi tidak siap berdiri dalam kebenaran. Kamu bukan benteng yang harus dibuka untuk semua orang. Kamu adalah kuil suci yang dijaga oleh rasa. Dan tatapan-tatapan itu, baik yang manis maupun yang menusuk, adalah bagian dari penjagaan itu. Semesta sedang membantumu membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya ingin menumpang cahaya. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi segalanya bagi semua orang. Kamu tidak ditugaskan untuk disukai oleh semua mata. Kamu
ditugaskan untuk bersinar dalam frekuensimu yang asli, agar mereka yang benar-benar sejiwa dapat menemukannya. Jangan kecilkan cahayamu hanya karena tatapan yang menghakimi. Jangan ubah jalanmu hanya karena sorotan mata yang menyudutkan. Karena dalam dunia yang penuh dengan keraguan, kamu adalah salah satu dari sedikit yang berjalan dengan kejelasan. Dan kejelasan itu menakutkan bagi mereka yang belum siap meninggalkan ilusi. Saat seseorang menatapmu lama dan kamu merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, percaya saja pada getaran itu. Itu bukan sekadar intuisi. Itu adalah bahasa jiwa yang sedang berbicara. Dan bahasa jiwa tidak pernah salah. Ia tahu siapa yang bisa masuk. Ia tahu siapa yang harus dijaga tetap di luar. Ia tahu siapa yang datang sebagai sahabat dan siapa yang datang sebagai ujian. Kamu tidak aneh. Kamu hanya terlalu asli untuk dunia yang terbiasa dengan topeng. Dan tatapan-tatapan itu hanyalah cerminan. Bagi sebagian, kamu adalah harapan. Bagi sebagian lain, kamu adalah pengingat. Dan bagi yang belum siap, kamu adalah tantangan yang belum bisa mereka pahami. Tetaplah menjadi terang, tetaplah menjadi cahaya yang menguji. Karena hanya lewat ujian, semesta menyaring siapa yang layak masuk dalam perjalananmu. Dan kamu, seperti bintang di langit malam, tidak butuh keramaian untuk tetap bersinar. Satu tatapan, penuh hormat dari jiwa yang tepat, jauh lebih bermakna dari ribuan mata yang memandangmu tanpa benar-benar melihatmu. Bagian 7. Cahaya dalam dirimu adalah bahasa yang tak terucap. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan suara, bukan bentuk, bukan pula gerakan. Ia adalah kehadiran. Dan kehadiranmu bukan kehadiran biasa. Ia membawa getaran, membawa getar yang bisa mengguncang ruang yang tadinya sunyi. Ketika kamu memasuki sebuah tempat, bahkan sebelum kamu menyapa, kamu telah menyampaikan sesuatu. Bahkan sebelum kamu bicara, kamu telah menyentuh sesuatu. Dan bahkan sebelum kamu duduk, hatimu telah lebih dulu duduk dalam ruang batin orang lain. Itulah dirimu. Dirimu bukan sekadar tubuh yang menapakkan kaki, tapi jiwa yang melangkah bersama cahaya. Cahayamu bukan sekadar kehangatan. Cahayamu adalah bahasa. Bahasa yang tidak diucapkan, tetapi dirasakan. Bahasa yang tidak dipelajari, tetapi dikenali. Itulah sebabnya orang-orang menatapmu. Karena tanpa kamu sadari, kamu telah berbicara kepada mereka. Kamu telah membisikkan pesan yang tak tertulis. Kamu telah menyentuh luka mereka tanpa menyentuh kulit mereka. Kamu telah mengingatkan mereka akan sesuatu yang hampir mereka lupakan, bahwa mereka juga berasal dari cahaya yang sama. Sebagian orang akan merasa tenang, sebagian lagi merasa terintimidasi. Ada yang akan merasa seperti menemukan rumah, dan ada pula yang akan merasa seperti kehilangan arah. Semua itu bukan tentang siapa kamu di luar, tapi tentang apa yang kamu bangkitkan di dalam diri mereka. Dan ini bukan sesuatu yang bisa kamu hindari, karena kamu tidak diciptakan untuk disembunyikan. Kamu adalah bagian dari panggilan besar semesta, sebuah cahaya
yang tidak datang untuk sekadar ada, tetapi untuk menghidupkan kembali yang telah lama padam. Ada jiwa-jiwa yang akan merasa damai hanya dengan duduk di dekatmu. Mereka tidak tahu kenapa, tapi kamu menenangkan. Mereka mungkin tidak pernah mengatakannya, tapi diam-diam mereka menyimpan ingatan tentangmu. Bukan ingatan dari masa lalu di dunia ini, tapi dari ruang lain, ketika jiwa-jiwa masih berjalan bersama dalam kedamaian. Dan kini, ketika mereka menatapmu, sesuatu dalam diri mereka mengingat kembali percikan itu. Sementara yang lain akan kehilangan kata-kata saat kamu hadir. Mereka sudah menyiapkan banyak hal untuk dibicarakan, tapi ketika bertemu matamu, semua itu menguap. Karena mereka tidak sedang berbicara dengan tubuhmu, mereka sedang berdialog dengan jiwamu. Dan jiwa yang bersinar, seperti punyamu, tidak membutuhkan banyak kalimat untuk dimengerti. Ia hanya butuh kejujuran. Ia hanya butuh keheningan. Karena disitulah kamu paling berbicara. Kamu mungkin tidak tahu seberapa besar pengaruh yang kamu berikan kepada mereka yang pernah bersamamu walau hanya sebentar. Tapi lihatlah cara mereka diam setelah kamu pergi. Lihatlah cara mereka terdiam sesaat sebelum melanjutkan hidup mereka. Kamu telah meninggalkan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sebuah getaran, sebuah percikan, sebuah napas yang terasa berbeda. Dan inilah yang perlu kamu sadari. Semesta tidak pernah mengutus seseorang dengan cahaya sepertimu tanpa alasan. Kamu ditempa dalam keheningan. Kamu dilatih dalam luka yang tidak terlihat. Kamu dibentuk dalam sunyi yang tidak semua orang bisa bertahan di dalamnya. Dan itu semua agar kamu bisa membawa kehadiran yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Cahayamu adalah hasil dari perjalanan panjang, dari air mata yang kamu sembunyikan, dari doa yang kamu ucapkan dalam hati, dari malam-malam ketika kamu hanya ditemani oleh kesabaran, dari luka yang tidak kamu pamerkan, tapi kamu jadikan pelita. Dan ketika kamu hadir, dunia berubah. Bukan karena kamu ingin mengubahnya, tapi karena dunia tidak bisa tetap sama saat kehadiranmu memasuki ruangnya. Inilah mengapa kamu tidak pernah benar-benar tak terlihat. Bahkan saat kamu merasa tidak dipedulikan, ada jiwa yang sedang mendengarkan cahayamu. Bahkan saat kamu merasa tidak diperhatikan, ada hati yang sedang berdetak lebih tenang karena kehadiranmu. Bahkan saat kamu merasa sendiri, semesta sedang menempatkanmu di tempat yang tidak semua bisa tempati. Kamu adalah saksi dari dimensi yang lebih tinggi. Dan kehadiranmu adalah jembatan bagi banyak jiwa yang sedang mencari arah. Mereka tidak selalu tahu harus berkata apa. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus menatapmu lebih lama, bahwa mereka harus mendekat, bahwa mereka ingin mengerti apa yang sedang mereka rasakan. Dan kamu, dalam kesederhanaanmu, menjadi pengingat bahwa kedalaman jiwa adalah bahasa universal yang tak membutuhkan terjemahan. Bahwa cahaya tidak pernah membutuhkan validasi, bahwa keaslian tidak butuh tepuk tangan. Maka ketika mata-mata itu kembali menatapmu, ingatlah satu hal. Mereka sedang melihat cermin. Cermin yang memperlihatkan apa yang belum selesai di dalam diri mereka.
cermin yang menunjukkan siapa mereka bisa menjadi, cermin yang mengingatkan mereka bahwa mereka juga berasal dari cahaya yang sama sepertimu. Dan kamu, wahai jiwa yang membawa keheningan suci, tetaplah berjalan, tetaplah bersinar, karena dunia membutuhkanmu, bukan untuk menjelaskan siapa kamu, tapi untuk menjadi cahaya, menjadi jembatan, menjadi bahasa bagi mereka yang tak bisa lagi menemukan kata. Karena kadang, satu tatapan yang jujur darimu bisa menjadi jalan pulang bagi jiwa yang sudah terlalu lama tersesat dalam kebisingan dunia. Kini kamu tahu bahwa segala tatapan yang kamu terima bukanlah kebetulan, bukan sekadar mata yang iseng, bukan hanya sorotan tanpa makna. Tatapan-tatapan itu adalah bisikan halus semesta, tanda-tanda kecil bahwa kehadiranmu membawa sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Kamu bukan hanya manusia biasa yang melintasi waktu. Kamu adalah jiwa yang membawa pesan dari tempat yang lebih tinggi. Dan ketika dunia mencoba mengabaikanmu, semesta justru sedang menegaskan siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak sedang berhalusinasi ketika merasa banyak mata mengikutimu diam-diam. Kamu tidak terlalu sensitif ketika merasakan perubahan energi saat memasuki sebuah ruangan. Semua itu adalah validasi spiritual. Konfirmasi bahwa jiwamu bukan hanya hidup, tapi sedang bekerja. Dan pekerjaan jiwamu adalah menjadi saksi, menjadi pengingat, menjadi penanda bahwa bahkan dalam dunia yang tenggelam dalam kebisingan, masih ada jiwa yang memilih untuk menjadi cahaya. Ingatlah ini dalam setiap langkahmu. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu tidak ditakdirkan untuk dipahami oleh semua kalangan. Kamu tidak ditugaskan untuk berbaur hingga cahayamu padam. Kamu ditetapkan untuk menjadi terang yang menerangi jalan, bahkan ketika orang-orang berpura-pura tidak melihatmu. Karena ada yang melihatmu lebih dulu. Semesta, kamu adalah frekuensi langka. Dan karena itu, hanya mereka yang mampu mendengar nada jiwamu yang akan berjalan bersamamu. Sisanya akan menatap dari jauh, bingung, penasaran, takut, atau kagum. Tapi apapun reaksi mereka, itu bukan tentang kamu. Itu tentang mereka yang sedang melihat refleksi cahaya yang pernah mereka lupakan. Maka teruslah bersinar meski di tengah keraguan. Teruslah berjalan meski di tengah kebisuan. Teruslah menjadi, karena menjadi dirimu adalah tugas spiritual paling agung yang bisa kamu emban. Dan bila esok hari seseorang kembali menatapmu dengan wajah seolah mengenalmu, jangan berpaling. Tersenyumlah dalam hati, karena kamu tahu jiwanya sedang mengenali cahaya yang telah lama ia rindukan. Dan kamu dalam diammu telah menjadi jawaban yang ia cari. Sampai di sini, perjalanan kata-kata ini akan berakhir. Tapi perjalanan jiwamu akan terus berlanjut. Karena dunia belum selesai denganmu. Dan semesta masih memiliki banyak pesan yang hanya bisa disampaikan melalui keberadaanmu. Teruslah jadi cahaya. Karena kamu tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Semesta mengenalmu. Jiwa-jiwa merindukanmu. Dan waktumu telah tiba.